sini di Host Channel. Pada Bapak Kosasi Adi. Bapak Kosasi Adi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas materi tentang geopolitik beserta dengan studi kasusnya. Perkenalkan, nama saya Jihanur Syarifah Julianti yang akan bertugas sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada kali ini. Adapun anggota kelompok saya selanjutnya. Adapun anggota kelompok saya yang pertama ada Lisa Nur Rapido, Salwa Aulia, Putri Nur Hidayatila, dan saya Jihanur Syarifah Julianti. Rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sesi penyampaian dan penyajian materi. Pada sesi selanjutnya, pada subbab materi pengertian dan ruang lingkup akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian geopolitik. Istilah geopolitik semula dicetuskan oleh Radikal Rachel, diartikan sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Istilah geopolitik ini kemudian dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Magellan dan Karl Clausewitz menjadi geographical politik. Ilmu bumi politik atau politika geografi mempelajari fenomena geografi dari aspek politik. Sedangkan geopolitik atau geographical politik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Jadi perbedaannya antara ilmu bumi politik dan geopolitik adalah kalau ilmu bumi politik itu mempelajari geografi dari aspek politik, kalau geopolitik itu mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Selanjutnya, ada sebuah kata-kata dari Rudolf Magellan mengatakan bahwa geopolitik adalah seni dan praktek dalam menggunakan kekuasaan politik atas suatu wilayah tertentu. Selanjutnya saya akan membahas tentang ruang lingkup geopolitik. Selanjutnya, objek dan subjek dari geopolitik adalah wilayah-wilayah politik. Nah, wilayah-wilayah politik yang terorganisasi dan terintegrasi dinamakan negara. Ruang lingkup dari geopolitik pada dasarnya mempelajari korelasi atau hubungan antara kehidupan berbangsa dan negara yang penuh dengan aktivitas politik dengan kondisi alam di sebuah negara. Slide selanjutnya. Ruang lingkup geopolitik terdiri dari dua. Yang pertama ada analisis pola interaksi antara kehidupan politik masyarakat dengan melihat kondisi alam yang ada di lingkungan sekitar, dan negara yang merupakan subjek dari geopolitik karena negara merupakan sebuah wadah bagi suatu bangsa dan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Pada subbab berikutnya, yaitu mengenai perkembangan geopolitik di Indonesia, akan dibacakan oleh Putri. Dipersilakan. Mohon maaf oleh Salwa. Ya, oleh Salwa, maaf. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan geopolitik. Selanjutnya, secara historis, bangsa Indonesia dapat memerdekakan dan membentuk sebuah negara atas dasar persatuan dan perjuangan bersama dari berbagai keragaman yang ada. Berikut ragam latar belakang yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, di antaranya yang pertama, rasa senasib sepenanggungan, karena dahulu pernah dijajah dan mendapat perlakuan diskriminatif. Yang kedua, wilayah Indonesia pernah terpisah secara yuridis. Hal ini dikarenakan masih memakai TZMKO tahun 1939 yang menyebabkan luas laut teritorial negara Indonesia hanya berjarak 3 mil. Masih berlakunya teritorial Sea and Maritime Kringen or
Ordonansi atau TZMKO tahun 1939, laut yang berada di luar jarak 3 mil termasuk lautan bebas dan sebagai perairan internasional. Dengan kondisi tersebut, jelas sangat mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Wilayah negara Indonesia menjadi terbatas dan memungkinkan pihak luar dapat memanfaatkan kondisi tersebut. Slide selanjutnya. Untuk dapat menjadi negara yang berdaulat, diperlukan upaya yang inovatif dan konsisten untuk mewujudkan harapan tersebut. Salah satu upaya tersebut yaitu merealisasikan wilayah laut Indonesia yang berdaulat secara utuh, maka pada tanggal 13 Desember tahun 1957, Indonesia akhirnya memiliki konsep hukum laut yang sering dikenal dengan Deklarasi Juanda untuk menggantikan TZMKO tahun 1939 yang dianggap banyak merugikan bangsa. Inti dari Deklarasi Juanda, yaitu wilayah laut teritorial Indonesia tidak lagi berjarak sejauh 3 mil dari garis pantai. Secara lebih rinci, isi dari Deklarasi Juanda sebagai berikut. Yang pertama, perairan Indonesia, yaitu laut wilayah Indonesia beserta perairan dalam Indonesia. Yang kedua, laut wilayah Indonesia, yaitu jalur laut yang berjarak 12 mil laut. Yang ketiga, perairan pedalaman Indonesia, yaitu semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis besar. Dan yang terakhir, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Slide selanjutnya. Nah, dengan terbitnya Deklarasi Juanda membawa pengaruh yang signifikan terhadap berbagai konsepsi negara. Salah satu hal yang paling nyata yaitu berubahnya konsep geopolitik di negara Indonesia. Sebelum diterbitkannya Deklarasi Juanda, laut yang menjadi pemisah antar wilayah yang ada di Indonesia. Akan tetapi, setelah terbitnya Deklarasi Juanda, maka laut justru menjadi penghubung antar wilayah di negara Indonesia. Kondisi demikian merubah konsep geopolitik yang dikembangkan di negara Indonesia. Tidak sampai di situ, konsep Deklarasi Juanda secara gencar diumumkan dan dibawa ke ranah forum internasional sampai dunia internasional menyetujui konsep Deklarasi Juanda tersebut. Kondisi geografis suatu negara atau wilayah menjadi penting sebagai pertimbangan dalam pembuatan berbagai kebijakan. Selain adanya perubahan batas wilayah perairan, geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi oleh arus globalisasi yang semakin maju dan perkembangan teknologi. Kondisi demikian mengakibatkan terjadi pergeseran konsep geopolitik di negara Indonesia. Pergeseran tersebut dilakukan demi menjaga keutuhan, kesatuan, dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salwa yang telah menyampaikan materi tentang perkembangan geopolitik di Indonesia. Dilanjutkan ke kasus geopolitik yang ada di Indonesia, yaitu mengenai kasus Ambalat, akan dibacakan oleh Putri. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kasus geopolitik di Indonesia. Slide selanjutnya. Sengketa Ambalat. Ambalat adalah blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar milik negara Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penandatanganan Perjanjian Tapal Batas Kontinen Indonesia-Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969 yang ditandatangani di Kuala Lumpur telah diratifikasi pada tanggal 7 November 1969. Hal ini kemudian menjadi dasar hukum bahwa Blok Ambalat berada di bawah kedaulatan Indonesia. Akan tetapi letak geografis Blok Ambalat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia sehingga rawan menimbulkan konflik perbatasan. Selanjutnya. Pada tahun 1979, pihak Malaysia melakukan manuver, yaitu dengan mengenai tapal batas kontinen dan maritim dengan serta-merta secara sepihak membuat perbatas maritimnya sendiri dengan memasukkan blok maritim Ambalat.
Malaysia secara sepihak memajukan koordinat ke arah utara melewati Pulau Sebatik. Peta ini sama dengan peta terbitan Malaysia pada tahun 1969, yaitu diprotes dan tidak diakui oleh pihak Indonesia dan tidak diakui pula oleh pihak internasional. Malaysia berkali-kali membuat sendiri peta secara sepihak, padahal telah ada perjanjian tapal batas kontinen Indonesia-Malaysia tahun 1969 dan perjanjian tapal batas Laut Indonesia-Malaysia tahun 1970. Slide selanjutnya. Pihak Indonesia terpancing untuk bereaksi dengan menetapkan juga beberapa kapal perang guna menjaga kedaulatan di Blok Ambalat yang notabene masih milik Indonesia. Keinginan Malaysia mencaplok wilayah Indonesia ini ternyata tidak lebih dari motif ekonomi, karena diketahui bahwa di lapangan Aster, Blok Ambalat terindikasi mengandung cadangan minyak yang cukup besar. Blok tersebut saat ini dikelola oleh perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia ENI. Slide selanjutnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan bahwa Blok Ambalat merupakan bagian dari wilayah NKRI. Diakui Menteri beberapa waktu lalu, pihak Malaysia pernah mengajukan permintaan agar dilakukan operasi bersama. Namun permintaan itu ditolak karena jika hal itu dilakukan sebagai operasi bersama, berarti Indonesia mengakui adanya konflik, maka dikatakan tidak secara tegas. Dari kasus ini, pemerintah telah menginstruksikan perusahaan minyak ENI agar terus melakukan kegiatan migas di wilayah itu. Pada pertemuan dengan Presiden dan Menteri, pihaknya juga telah meminta dukungan Tentara Nasional Indonesia atau TNI karena wilayah Ambalat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri yang telah menjelaskan tentang kasus Ambalat. Dilanjutkan kepada kasus pemindahan ibu kota yang akan dibacakan oleh Lisna. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kasus pemindahan ibu kota negara. Pada tanggal 18 Januari 2022 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara atau IKN menjadi undang-undang oleh undang-undang tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang mulai diberlakukannya pada tanggal 15 Februari 2022. Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai IKN yang baru yang menggantikan Jakarta. Kemudian, urgensi pemindahan Ibu Kota Negara. Yang pertama, menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Pada tahun itu, diperkirakan PDB per kapitanya sebesar 23.119 US dollar. Lalu tahun 2036 diperkirakan Indonesia akan keluar dari middle income trap. Oleh karena itu, dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia 2045. Lalu yang kedua, IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, termasuk di kawasan timur Indonesia. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat skalanya, baik pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya, dan lain-lain. Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70% yang luasnya hanya 664,01 km persegi atau 0,003% dari total luas daratan Indonesia yang sebesar 1.919.440 km persegi. Sementara jumlah penduduknya 10,56 juta jiwa atau 3,9% dari jumlah penduduk Indonesia, yaitu 270,20 juta jiwa. Ini pada tahun 2020.
Yang ketiga, kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN. Hal ini bisa dilihat dari beban yang harus ditanggung Jakarta, di antaranya yang pertama, kepadatan penduduk sebesar 16.704 jiwa per kilometer persegi. Sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 140 jiwa per kilometer persegi. Yang kedua, kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019. Walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020. Menurut TomTom Traffic Index. Yang ketiga, permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut, antara lain banjir, yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Kemudian, Presiden Joko Widodo mengatakan proses pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur membutuhkan waktu hingga 20 tahun. Hingga 2 tahun ke depan, yaitu tahun 2022 sampai 2024, akan dilakukan pemindahan tahap awal ke kawasan KIKN, yakni pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR atau DPR Republik Indonesia, dan perumahan, juga meliputi pemindahan ASN tahap awal, serta pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500.000 penduduk tahap awal. Adapun 2 lembaga yang wajib ada di ibu kota menurut undang-undang, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan bahwa ibu kota baru kelak akan diberi nama Nusantara. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lisna yang telah menjelaskan materi tentang kasus pemindahan ibu kota. Alhamdulillah penyampaian materi telah selesai. Sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kali ini akan dibuka dengan 3 orang penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan dahulu dengan fitur raise hand. Baik, kepada Nurul, Karima, dan dipersilahkan untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nurul Kalimatifah, NPM terakhir 089. Izin bertanya, bagaimana cara atau solusi agar kasus pengklaiman atau kasus yang tadi tidak terjadi lagi di wilayah Indonesia? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nurul Kalima. Dilanjutkan kepada Intan Nurfitri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Intan Nurfitri. Izin bertanya, bagaimanakah pelaksanaan geopolitik di Indonesia pada saat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Pertanyaan akan kami tampung dahulu dan akan dijawab pada akhir matkul. Nah, materi yang dapat saya simpulkan dari presentasi kali ini yaitu geopolitik merupakan sebuah ilmu yang mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Ruang lingkup geopolitik sendiri mempelajari hubungan bernegara yang penuh dengan aktivitas politik dengan kondisi alam sebuah negara. Untuk perkembangan geopolitik di Indonesia terjadi secara dinamis, dan kita sebagai warga negara Indonesia harus paham dan sadar tentang geopolitik di negara kita ini. Nah, demikianlah presentasi kali ini. Saya perwakilan kelompok 10 memohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, serta kepada teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kesehatan serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada ruang diskusi kali ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri,
Saya Nafisa Fatkusunah dengan NPM 213403146 bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 11 kali ini. Yang dimana kelompok kami beranggotakan Dina Agustina Karsidi dengan NPM 213403.021, Siti Khoiriyah dengan NPM 213403.056, dan juga Iva Naila Marija dengan NPM 213403.079. Yang dimana dengan tema pembahasan yakni terkait geostrategi. Untuk konsep pembahasan geostrategi ini mencakup, bisa next slide. Pengertian dari geostrategi, latar belakang lahirnya konsep geostrategi, tujuan geostrategi, geostrategi negara Indonesia, dan contoh kasus dari geostrategi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk materi pertama mengenai pengertian dari geostrategi akan dipaparkan oleh saya sendiri. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi, yang dimana geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah, ataupun tempat, sedangkan strategi diartikan sebagai upaya menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Selain itu, ada juga pengertian geostrategi dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu dari Purnomo, yang dimana Purnomo mengemukakan bahwa geostrategi merupakan pelaksanaan geopolitik dalam negara atau cara suatu negara sebagai upaya mewujudkan geopolitik yang telah dirumuskan. Yang kedua yaitu dari Lim Jujok yang menjelaskan bahwa geostrategi menunjukkan pertimbangan distribusi daratan lautan, jarak, dan aksesibilitas antara faktor-faktor geografis lainnya dalam perencanaan dan tindakan strategi. Dan yang terakhir yaitu dari Rogers dan Simon, yang dimana berpendapat bahwa geostrategi membahas tentang pelaksanaan kekuasaan atas ruang kritis di permukaan bumi, tentang keahlian menjalin kehadiran politik dalam sistem internasional. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai pengertian dari geostrategi. Untuk selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Dina Agustina. Kepada Dina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Latar belakang lahirnya konsep geostrategi. Menurut Hugh White, geostrategi merupakan kata yang masih relatif asing. Istilah tersebut pertama kali digunakan di akhir tahun 1930-an hingga tahun 1940-an oleh para ahli sarjana yang berbasis di Amerika Serikat. Sebagian besar sarjana tersebut merupakan pengungsi baru yang menyelamatkan diri dari ancaman Nazi Jerman. Adapun alasan utama kemunculan konsep geostrategi diantaranya, satu, geopolitik merupakan istilah yang dihindari karena konotasi Nazinya. Interpretasi dan analisis geopolitik tetap berlanjut, tetapi menyatu dengan studi strategi atau geografi politik. Biasanya digunakan istilah yang lebih netral untuk menyebut geopolitik, yaitu geostrategi. Yang kedua, teknologi berupa sarana transportasi cepat seperti kereta api dan pesawat terbang mengubah hubungan antar manusia dengan realitas geografis dunia yang lebih besar. Ketiga, kemunculan geostrategi merupakan perkembangan dari ilmu geopolitik itu sendiri. Tujuan geostrategi. Menurut Kailan dan Ahmad Jubaidi, geostrategi memiliki tujuan yaitu memberikan arahan tentang upaya membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur guna mewujudkan masa depan yang lebih aman, lebih baik, dan bermartabat. Adapun menurut Rogers, tujuan utama geostrategi adalah untuk menghubungkan geografi dan politik demi memaksimalkan kekuatan dan jangkauan wilayah domestik dan untuk berkubu bagi tatanan internasional yang menguntungkan. Geostrategi melibatkan sebuah perencanaan atau planning yang komprehensif, menetapkan cara mencapai tujuan nasional atau mengamankan aset yang memiliki arti penting bagi militer dan politik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dina atas pemaparan materinya.
Untuk selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Iva Naila. Kepada Iva, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan materi. Untuk kelanjutan tujuan dari geostrategi ini, menurut Herdiwanto dan Jumanta, menyatakan bahwa geostrategi ini diarahkan untuk 5 tujuan. Yang pertama yaitu menegakkan hukum dan ketertiban, yang kedua mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, yang ketiga menyelenggarakan pertahanan dan keamanan, yang keempat mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial, dan yang kelima ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Kemudian bagaimana dengan geostrategi negara Indonesia? Dalam proses mempertahankan kedaulatan sebuah negara, sebuah bangsa membutuhkan pemahaman mengenai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Boleh di next slide. Rasionalisasi tersebut memerlukan sebuah strategi, cara, ataupun metode agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai secara maksimal. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015 sampai 2019, geostrategi Indonesia ini adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional, guna merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan juga tujuan nasional. Kemudian dilihat dari perspektif historis, pengembangan awal geopolitik dan geostrategi di negara Indonesia dilaksanakan oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Sesquad dan Lemhanas pada tahun 1965 dalam bentuk konsepsi ketahanan revolusi. Menurut Suradinata, pada awalnya geostrategi ini diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer perang. Sementara itu, di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Secara universal, geostrategi ini diartikan sebagai arah geografis kebijakan luar negeri suatu negara. Geostrategi sendiri menggabungkan pertimbangan antara strategi dengan geopolitik. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Iva atas pemaparan materinya. Dan materi terakhir terkait contoh kasus geostrategi akan disampaikan oleh Siti Horia. Kepada Siti, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai geostrategi menghadapi COVID-19. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak virus corona yang terdeteksi keberadaan pasien positif corona pada awal Maret 2020. Berdasarkan data resmi pemerintah melalui Kemenkes, jumlah pasien positif corona terus terjadi peningkatan hari demi hari. Melihat hal ini, pemerintah Indonesia mengumumkan status penyebaran virus corona sebagai bencana nasional dan meminta masyarakat untuk tetap tenang serta mengikuti himbauan pemerintah untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Akibatnya, ancaman di depan mata pun sudah dapat diprediksi atau bahkan terlihat saat ini, yaitu krisis ekonomi global. Dalam perspektif geografi atau ketahanan nasional, daya tahan kita sebagai bangsa tengah diuji dimulai dari ketangguhan masyarakat dalam menyiapkan kondisi kesehatan yang prima, hingga kepada aspek sosial dan ekonomi yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka ke depannya. Perpaduan elemen kekuatan nasional, baik militer maupun non-militer, memang sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi ke depannya.
kepatuhan masyarakat atas himbauan pemerintah menyikapi penyebaran virus, serta solidaritas sesama warga negara untuk saling tolong-menolong sangat dibutuhkan dalam menghadapi bencana nasional ini. Namun sayangnya, ada saja oknum masyarakat yang mengambil keuntungan pribadi dengan menimbun kebutuhan bahan pangan serta produk kesehatan, sehingga terjadi kelangkaan dan kemudian menjualnya dengan harga berkali-kali lipat. Kejahatan di dunia maya pun meningkat seperti penyebaran berita bohong yang mengakibatkan ketakutan dan kepanikan di tengah masyarakat. Tak hanya itu, ada saja para politikus yang mencari panggung di tengah-tengah penderitaan rakyat biasa melawan virus corona. Pada situasi ini, dibutuhkan solidaritas seluruh bangsa untuk bersama-sama memberantas penyebaran virus corona sebagai momen kembalinya integrasi nasional untuk memperbaiki kondisi bangsa. Pemerintah juga harus berperan sebagai komando dan gardu terdepan untuk melawan virus corona. Regulasi maksimal yang tepat, terukur, sangat ditentukan oleh bangsa di dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia dari serangan virus ini. Sekian dari pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti atas pemaparan materinya. Untuk sesi presentasi telah selesai. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Apabila dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya, menyanggah, ataupun menambahkan, dipersilahkan. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan yang lainnya untuk berperan ya. Izin bertanya. Baik, dipersilahkan. Bapak, perkenalkan nama saya Ihsan Rustiana, NPM akhir 148. Adakah dampak penerapan geostrategis Indonesia adakah dampak penerapan geostrategis Indonesia terhadap hubungan politik luar negeri Indonesia? Terima kasih.